perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang reksadana dan reksadana yang diperdagangkan di bursa. Yang pertama, the mutual fund concept. Number 1, this type of financial organization receive money from a group of investors. They use the fund to buy a portfolio of securities. Number 2, portfolio managers are concerned with securities allocation and selection discussion. Number 3, mutual fund was born in Indonesia in 1996. Artinya, konsep reksadana. Reksadana perusahaan investasi adalah jenis organisasi jasa keuangan yang menerima uang dari sekelompok para investor dan kemudian menggunakan dana tersebut untuk membeli suatu portofolio sekuritas-sekuritas. Yang kedua, manajemen portofolio berkepentingan dengan keputusan alokasi dan pemilihan sekuritas. Ketiga, reksadana pertama kali lahir di pasar modal Indonesia pada tahun 1996. Yang kedua, active versus passive management. The concept of mutual fund is based on the simple idea of combining money from a group of people with similar investment goals and investing money in a diversified portfolio. This idea is called diversification that is collected. Yang selanjutnya, based on management, there are two. Number 1, actively manage mutual fund. Professional portfolio managers do an analysis to determine which securities are likely to show future performance above average. Artinya, manajemen aktif versus pasif. Konsep reksadana didasarkan pada ide sederhana mengombinasikan uang dari sekelompok orang dengan sasaran-sasaran investasi yang mirip dan menginvestasikan uang dalam suatu portofolio yang teridentifikasi. Ide ini disebut diversifikasi yang dikumpulkan. Berdasarkan pengelolaannya ada dua kategori reksadana. Yang pertama itu reksadana yang dikelola secara aktif adalah manajer portofolio profesional melakukan analisis untuk menentukan sekuritas-sekuritas mana yang kemungkinan besar menunjukkan kinerja mendatang di atas rata-rata. Selanjutnya, number 2, passive manager fund. Portfolio designed to match perform with specific benchmark or stock index. Attraction of mutual fund ownership. Yang pertama, diversified portfolio offered high or lower transaction fee, managed by professional management in full time. Most mutual fund investment can start with moderate amount of investment capital. Financial service offered reinvestment, tax records, and exchange rate. Mutual funds offer comfort. Lack of mutual fund, some costs relate to mutual fund ownership, fee, and other expense. Yaitu lanjutannya, yang kedua itu reksadana yang dikelola secara pasif, yaitu portofolio yang didesain untuk menyamai kinerja dengan patokan khusus atau indeks saham. Daya tarik kepemilikan reksadana yang pertama itu diversifikasi portofolio yang ditawarkan, membayar biaya transaksi lebih rendah, dikelola oleh manajemen profesional secara penuh waktu. Kebanyakan investasi reksadana dapat dimulai dengan jumlah modal investasi yang moderat. Jasa-jasa keuangan ditawarkan, catatan pajak, hak menukar, reinvestasi. Yang terakhir, reksadana menawarkan kenyamanan. Kekurangan-kekurangan reksadana itu beberapa biaya yang berkaitan dengan kepemilikan reksadana, fee, dan beban-beban lainnya. Selanjutnya, how mutual fund are organized and run. Some of the main mutual fund players. Number 1, management company. 2, investment advisor, distributor, custodian, transfer agent. Yaitu mengorganisasi dan menjalankan reksadana. Beberapa pemain utama reksadana. Yang pertama, perusahaan manajemen. Yang kedua itu penasihat investasi. Yang ketiga, distributor. Yang keempat, menyimpan harta. Yang terakhir adalah agen transfer. Baik, selanjutnya yaitu open mutual fund. Open mutual fund are mutual fund that do not limit the number of mutual fund sets that can be issued as long as there is new cash flow from investor. The portfolio of securities will grow. Yang pertama yaitu investor conduct transaction in a number of investment unit with mutual fund, so that in extreme condition it can cause liquidity problem. Yang kedua yaitu to meet mutual fund liquidity, sometimes they have
to sell asset owned by fast price. Yang ketiga yaitu transaction occur at price refer to as the value of net asset. Atau reksadana terbuka, yaitu reksadana terbuka, reksadana yang tidak membatasi jumlah lembar reksadana yang dapat diterbitkan dan sepanjang ada arus kas baru dari para investor, maka portofolio akan tumbuh. Yang pertama yaitu para investor melakukan transaksi sejumlah unit penyertaan dengan reksadana, sehingga dalam kondisi ekstrim dapat menyebabkan kesulitan likuiditas. Yang kedua yaitu untuk memenuhi likuiditas, reksadana terkadang harus menjual aset yang dimiliki dengan harga cepat. Yang ketiga, transaksi terjadi pada harga yang disebut sebagai nilai aset bersih atau NAV reksadana. Selanjutnya, closed mutual fund. Closed mutual fund is operating with a fixed number of shares outstanding and does not regularly issue new shares. Yang pertama yaitu the term closed means that mutual fund are closed the new investor. Yang kedua, in closed mutual fund NAV value of asset controlled by mutual fund divided by mutual fund set in circulation. Yang ketiga, this mutual fund does not require cash inflows and outflows from investor. Atau reksadana tertutup. Yang pertama yaitu reksadana tertutup beroperasi dengan jumlah lembar saham beredar tetap dan secara reguler menerbitkan saham baru. Yang kedua yaitu istilah tertutup berarti bahwa reksadana tertutup untuk para investor baru. Yang ketiga, para reksadana tertutup NAV sama dengan nilai atas aset yang dikuasai oleh reksadana dibagi dengan lembar reksadana yang beredar. Yang keempat yaitu reksadana ini tidak membutuhkan arus kas untuk masuk dan keluar dari para investor. Selanjutnya mutual fund trade on the exchange atau ETF. ETF a type of open mutual fund that trades as a security listed on a stock exchange. Yang kedua yaitu ETF are sometimes called exchange trade portfolio atau ETPs. Yang ketiga, ETFs are created when a portfolio of securities is bought and placed in a representative and then a share of investment is issued according to a claim against trustship. Atau reksadana yang diperdagangkan di bursa. ETF jenis reksadana terbuka yang memperdagangkan sebagai sekuritas tercatat pada satu bursa saham. Yang kedua yaitu ETF terkadang disebut portofolio yang diperdagangkan bursa atau ETPs. Yang ketiga, ETF diciptakan ketika suatu portofolio sekuritas dibeli dan ditempatkan dalam suatu perwalian dan kemudian lembar saham penyertaan diterbitkan yang menunjukkan klaim terhadap perwakilan. Selanjutnya
In starting ETF trading, there are two parties that play the most role, namely, yang pertama yaitu ETF sponsor, initiator and creator of ETF. Yang kedua, legal participant atau AP, large institutional investor. AP has the ability to buy large number of mutual fund shares relatively quickly. Yang ketiga, ETF combines several advantages of open mutual funds. Atau dalam memulai perdagangan ETF, ada dua pihak yang paling berperan, yaitu sponsor, inisiator, dan pencipta ETF. Yang kedua yaitu partisipan yang sah atau AP, investor kelembagaan besar. AP memiliki kemampuan membeli dalam saham reksadana dalam jumlah besar dengan relatif lebih cepat. Yang ketiga itu ETF mengombinasikan beberapa keunggulan reksadana tertutup dengan reksadana terbuka. Selanjutnya, how ETFs works. ETF sponsor, authorized participant, exchange, kemudian ke investor. Selanjutnya, advantage of ETF. Yang pertama yaitu like closed fund. ETFs can be bought and sold at any time by placing an order through a broker. Yang kedua, ETFs can be purchased with margin and short selling. Yang ketiga, index ETFs are positively managed. They offer superior index fund, including low fees and low tax. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Advantage of ETF atau keunggulan ETF. Yang pertama yaitu seperti reksadana tertutup, ETF dapat dibeli dan dijual setiap waktu dengan menempatkan suatu order melalui pialang. Yang kedua, ETF dapat dibeli dengan perdagangan margin dan short selling. Yang ketiga, ETF index dikelola secara pasif. Mereka menawarkan keunggulan reksadana indeks, termasuk biaya rendah dan pajak rendah. Advantage of ETF. Number 1, like closed funds. ETFs can be bought and sold at any time by placing an order through a broker. Number 2, ETFs can be purchased with margin and short selling. Number 3, index ETFs are positively managed. They offer superior index funds, including low fees and low tax. Some important consideration. Number 1, a burdened mutual fund is a mutual fund that charges a commission when mutual fund shares are purchased. Number 2, closed mutual fund are mutual funds that don't charge sales. Number 3, low burden mutual fund are mutual funds that collect a commission when mutual fund shares are sold. Number 4, other costs in the form of management costs, which are compensation paid to professional managers who administer the mutual fund portfolio. Next, other types
of investment companies. Rift Wealth Investment Trust or REIT, a type of closed investment company that invests money in mortgages and various types of investment. Hedge funds, formed as a private institution, usually in the form of limited license, and most are not regulated. Unit investment trust investment companies that focus their investment on bonds and are generally limited. For example, 5 years after it's dissolved. Annuities are insurance contracts that promise to pay you regular income either immediately or in the future. Types of mutual funds and services. Growth mutual fund focus on investment objective, namely capitally increase. Aggressive growth funds, high speculation with a portfolio containing mainly high-flying ordinary shares. Value mutual fund, investment in shares considered undervalued by the market. Equity funds, buy stocks with high dividend yields. Balance funds, maintaining a balanced portfolio between stocks and bonds for the purpose of producing a balanced return between current income and long-term capital gains. Growth and income mutual funds take a balanced return between current income and long-term capital gains, but they emphasize greater on capital growth. Bond mutual funds invest exclusively in various types and grades of bonds. Jadi, saya menjelaskan keunggulan ETF. Yang pertama yaitu reksadana tertutup. ETF dapat dibeli dan dijual setiap waktu dengan menempatkan suatu order melalui pialang. Yang kedua, ETF dapat dibeli dengan perdagangan margin dan short selling. Yang ketiga, ETF indeks dikelola secara pasif. Mereka menawarkan reksadana indeks termasuk biaya rendah dan pajak rendah. Selanjutnya yaitu beberapa pertimbangan penting. Yang pertama yaitu reksadana berbeban dan tidak berbeban. Reksadana berbeban yaitu reksadana yang membebankan suatu komisi ketika saham reksadana dibeli. Reksadana tertutup yaitu reksadana yang tidak memungut beban penjualan. Selanjutnya, reksadana berbeban rendah, yakni yang memungut komisi ketika saham reksadana dijual. Fee dan biaya-biaya lain berupa biaya manajemen, yaitu kompensasi yang dibayarkan kepada para manajer profesional yang mengadministrasikan portofolio reksadana. Selanjutnya yaitu jenis lain perusahaan investasi. Perwalian investasi. Yang pertama yaitu perwalian investasi kekayaan real, yaitu jenis perusahaan investasi tertutup yang menginvestasikan uang dalam hipotek dan berbagai macam jenis investasi RE. Yang kedua yaitu hedge funds, dibentuk sebagai lembaga swasta, biasanya dalam bentuk persekutuan terbatas dan sebagian besar tidak diatur. Yang ketiga yaitu perwalian investasi unit, perusahaan investasi yang memfokuskan investasinya pada obligasi dan umumnya terbatas, misalnya 5 tahun setelah itu bubar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis reksadana dan jasa-jasa. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama yaitu reksadana pertumbuhan. Fokus tujuan investasinya pada kenaikan modal. Yang kedua reksadana pertumbuhan agresif. Spekulasi tinggi dengan portofolio yang berisi terutama saham-saham biasa yang terbang tinggi. Yang ketiga yaitu reksadana nilai.
investasinya pada saham-saham yang dipertimbangkan undervalued dengan pasar. Yang keempat yaitu reksadana pendapatan ekuitas, membeli saham-saham dengan yield dividen tinggi. Yang kelima yaitu reksadana keseimbangan, mempertahankan portofolio seimbang antara saham-saham dan obligasi untuk tujuan menghasilkan pengembalian yang seimbang antara pendapatan sekarang dan keuntungan modal jangka panjang. Yang keenam yaitu reksadana pertumbuhan dan pendapatan, mengambil pengembalian yang seimbang antara pendapatan sekarang dan keuntungan modal jangka panjang, tetapi mereka menekankan lebih besar pada pertumbuhan modal. Yang terakhir yaitu reksadana obligasi, berinvestasi secara eksklusif dalam berbagai macam jenis dan grade obligasi. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan types of bond funds. Types of bond funds consist of government bond funds, high-grade corporate bond funds, municipal bond funds, mortgage-backed bond funds, convertible bond funds, high-yield corporate bond funds, and intermediate term bond funds. Jadi, jenis reksadana obligasi terdiri dari reksadana obligasi pemerintah, reksadana obligasi perusahaan bergrade tinggi, reksadana obligasi perusahaan berimbal hasil tinggi, reksadana obligasi pemerintah daerah, reksadana obligasi yang didukung hipotek, reksadana obligasi convertible, dan reksadana obligasi berjangka menengah. Kemudian money market funds. Money market funds, or money funds for short, apply the mutual fund concept to the buying and selling of short-term money market instrument. Example given, bank certificate of deposit. Jadi reksadana pasar uang membeli dan menjual instrumen pasar uang jangka pendek seperti sertifikat deposit bank. Selanjutnya ada types of money market funds. There are general purpose money funds, government securities money funds, and tax-exempt money funds. Yaitu beberapa jenis reksadana pasar uang ialah ada reksadana pasar uang tujuan umum, reksadana pasar uang sekuritas pemerintah, dan reksadana pasar uang tanpa pajak. Kemudian other type of mutual funds atau jenis reksadana lain, di mana termasuk yaitu yang pertama ada index funds, buys and holds a portfolio of stocks or bonds equivalent to those in a market index like the S&P 500. Jadi reksadana indeks itu dia membeli dan memegang portofolio saham atau obligasi yang ekuivalen dengan indeks pasar, seperti indeks S&P 500. Kemudian ada sector funds, a mutual funds that restricts its investment to a particular sector or segment of the market. Reksadana sektor yaitu merupakan reksadana yang membatasi investasinya pada sektor atau segmen khusus pasar. Kemudian ada socially responsible funds. They actively and directly incorporate ethics and morality into the investment decision. Jadi reksadana tanggung jawab sosial yaitu reksadana yang secara aktif dan langsung melibatkan etika dan moralitas ke dalam keputusan-keputusan investasinya. Yang selanjutnya ada asset allocation funds. These funds spread investors' money across different types of asset classes. Jadi reksadana alokasi aset yaitu reksadana yang menginvestasikan uangnya lintas jenis kelas-kelas aset. Dan yang terakhir ada international funds, mutual funds that do all or most of their investment in foreign securities. Jadi reksadana internasional merupakan reksadana yang melakukan semua investasinya pada sekuritas-sekuritas luar negeri. Service, automatic investment planning, namely mutual fund, that provide programs to make saving and capital accumulation as well as possible. Automatic return investment planning, which allows investors to maintain capital fully development using dividend and or capital gains to buy mutual fund share. Regular income, which provides service in fulfilling plans to raise funds systematically. Conversion privilege, for example, the right to split one fund into another. Pension program, which allow investors to allocate a portion
of pre-tax income into the pension plan. Jasa-jasa investor. Yang pertama, perencanaan investasi otomatis. Reksadana yang menyediakan program dalam melakukan tabungan dan akumulasi modal sebaik mungkin. Yang kedua, perencanaan reinvestasi otomatis. Memungkinkan investor mempertahankan modal yang secara penuh dikembangkan menggunakan dividen dan atau keuntungan modal untuk membeli saham reksadana. Yang ketiga, pendapatan reguler. Memberikan layanan dalam pemenuhan rencana penarikan dana secara sistematis. Yang keempat, hak istimewa konversi, misalnya hak memecah satu dana ke dalam yang lain. Yang kelima, program-program pensiun, memungkinkan investor mengalokasikan sebagian pendapatan sebelum pajak ke dalam rencana dana pensiun. Investment in mutual fund. The use of mutual fund include ways to accumulate wealth. Mutual funds are used for long-term improvement toward investment capital. Value storage investments are reasonably safe and relatively free of adverse conditions and still produce attractive returns. Speculative means of achieving high returns. Speculation is becoming more common and still not widely used by most mutual fund investor. Investasi dalam reksadana. Penggunaan reksadana yang pertama, cara untuk mengakumulasikan kekayaan. Reksadana digunakan untuk perbaikan jangka panjang untuk membangun modal investasi. Yang kedua, menyimpan nilai investasi secara wajar, aman dan relatif bebas dari kondisi buruk dan masih menghasilkan tingkat pengembalian yang menarik. Yang ketiga, sarana spekulatif untuk mencapai tingkat pengembalian tinggi. Spekulasi menjadi hal lebih umum dan masih belum digunakan secara luas oleh kebanyakan investor reksadana. Selection process. The goal is to use mutual funds. Attractive returns are desired, but also consider the amount of risk exposure that can be tolerated. Motives for investing in mutual funds include wealth accumulation, storing value, or speculation of high rates of return. Service provided by mutual funds. Proses pemilihan. Tujuan menggunakan reksadana, tingkat pengembalian menarik yang diinginkan, tetapi juga mempertimbangkan jumlah eksposur resiko yang dapat ditoleransi. Motif berinvestasi pada reksadana, akumulasi kekayaan, menyimpan nilai atau spekulasi untuk tingkat pengembalian yang tinggi, jasa yang disediakan oleh reksadana. Invest in closed fund atau CEF. Trading CEF such as share must involve broker to buy or sell mutual fund shares. Open mutual fund, buy from and sell to mutual fund operator themselves. In terms of liquidity, in open mutual fund, investor can buy and sell large quantities of NAVs without worrying about affecting price. For CEF, large bursts can affect price up or down. Berinvestasi dalam reksadana tertutup. Perdagangan CEF seperti saham harus melibatkan pialang untuk membeli atau menjual saham reksadana. Reksadana terbuka membeli dan menjual kepada para operator reksadananya sendiri. Dari sisi likuiditas, pada reksadana terbuka investor dapat membeli dan menjual dalam jumlah yang besar pada NAV-nya tanpa khawatir mempengaruhi harga. Untuk CEF, pembelian besar dapat mempengaruhi harga naik atau turun. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu CEF have two value, namely market value, MV, or share price, and NAV. Yaitu CEF mempunyai dua nilai, nilai pasar atau harga saham dan NAV. Number one, MV itu lebih besar dari NAV. Itu berarti premium. Lalu yang kedua, MP lebih kecil dari NAV, berarti discount. Lalu, some possible reason CEF are trading at a discount. Berarti beberapa kemungkinan alasan CEF diperdagangkan pada diskon, yaitu yang pertama, investor anticipate that future performance of mutual fund may not be good. Yaitu investor mengantisipasi bahwa kinerja di masa mendatang reksadana mungkin tidak baik. Number two, mutual fund share are held by non-liquid mutual funds. Saham reksadana dipegang oleh reksadana yang tidak liquid. Number three,
Mutual funds share held by mutual fund that have capital gain that are not realized. Yaitu saham reksadana dipegang oleh reksadana yang mempunyai keuntungan modal yang tidak direalisasikan. And the last is investors sentiment can divide from NAV. Sentimen investor dapat menyebabkan harga reksadana menyimpang dari NAV. Berikut adalah perhitungannya. Premium formula or discount, harga saham dikurangi NAV dibagi NAV. Lalu measuring performance. Dividend, first is dividend income, derived from dividends and interest income generated from the securities held by mutual funds, yaitu pendapatan dividen diturunkan dari dividen dan pendapatan bunga yang dihasilkan atas sekuritas yang dipegang oleh reksadana. And the second is distribution of capital gain, derived from capital gain that are actually generated by mutual funds, yang mana adalah distribusi keuntungan modal, yaitu diturunkan dari keuntungan modal yang secara aktual dihasilkan oleh reksadana. And the last is change in prices, NAV of mutual funds. When the price or asset held by mutual fund go up or down, the mutual funds NAV will move to adjust, yang mana adalah perubahan dalam harga NAV dari reksadana, yaitu ketika harga aset yang dipegang reksadana naik atau turun, NAV reksadana tersebut akan bergerak menyesuaikan. And the last is measuring return atau mengukur pengembalian, yaitu HPR measurements can be compared for procedures used by the mutual fund industry to report annual returns, yaitu ukuran HPR dapat diperbandingkan untuk prosedur yang digunakan oleh industri reksadana untuk melaporkan pengembalian tahunan. Perhitungan HPR adalah sigma SE dikali PE dikurangi sigma SB dikali PB dibagi sigma SB dikali PB. To measure long-term returns, you can use the IRR method. Untuk mengukur pengembalian jangka panjang dapat menggunakan metode IRR. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.